Bismillah. Baik, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, jadi hari ini kita mau murajaah lagi tentang grafik himpunan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linear. Pekan lalu kita udah sempat bahas sedikit ya, mana misalnya kalau X-nya lebih besar sama dengan 3 berarti arahnya ke kanan, kalau X-nya kurang dari misalnya kurang dari 3 berarti ke kiri gitu. Nah, sekarang kita mau lanjut dulu, tapi sebelum, oh ini salah pekannya ya. Benar, pekan 8 benar. Hari ini tuh modulnya yang digunakan dari halaman 151 sampai akhir. Udah selesai. Udah selesai, tapi kemarin dari hasil apa kuisis, Bu Ayu lihat kebanyakan ngeluhnya di matematika ya. Waktunya singkat, katanya materinya banyak, Bu. Waduh, ya oke deh. Baik, kita luruskan niat. Mudah-mudahan dengan menuntut ilmu ini, dengan seizin Allah, kita bisa menghilangkan kebodohan dari yang awalnya nggak tahu, jadinya tahu, gitu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat, bermanfaat buat kalian juga buat Bu Ayu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita belum tahu ini manfaatnya apa ya Bu untuk hari ini. Nah, untuk hari ini mungkin kalian belum tahu manfaatnya apa, tapi untuk kedepannya insya Allah akan tahu manfaatnya apa. Paling tidak belajar matematika atau belajar eksakta itu mengasah logika kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana caranya kita jadi orang yang teliti, jadi orang yang bekerja keras, jadi orang yang berusaha untuk mencari solusi dari suatu masalah. Tentunya dengan seizin Allah ya. Tapi pastinya kita harus berjuang gitu. Bu, aku ngerasa susah banget, Bu. Tenang dulu. Ini hidup di dunia itu banyak perjuangannya, termasuk diantaranya saat melaksanakan pembelajaran gitu. Misalnya belajar mengerjain soal, aku susah, Bu. Iya, itulah hidup. Kita perlu berjuang, perlu berikhtiar, sama juga kayak kesulitan yang sedang kita rasakan saat mengerjakan suatu soal misalnya. Gitu ya. Jadi dilatih untuk apa? Untuk tadi misalnya logika yang pertama logikanya harus apa? Jalan. Wah, ini harusnya gimana nih? Kita cari solusinya gimana gitu. Dilatih untuk tenang. Oke, aku dapat problemnya seperti ini, aku harus cari solusinya yang baik seperti apa. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pekan lalu kita pelajari tentang grafik himpunan, Bu Ayu sempat bahas sedikit. Jadi gini, grafik himpunan penyelesaian suatu persamaan linear dan ataupun pertidaksamaan linear. Jadi kita itu bisa menyelesaikan PLSV ataupun PTLSV yang dihasilkan dari mereka nanti adalah berupa grafik penyelesaian. HP-nya itu berapa gitu, himpunan penyelesaiannya, nanti ada grafiknya. Biasanya nanti grafiknya itu bentuknya kayak gini. Ada garis bilangan, kita udah belajar garis bilangan. Garis bilangan itu punya apa? Namanya juga garis ya. Ya bentuknya garis pastinya. Nah, garisnya terus-terusan terhubung, lalu ada tanda panahnya ke kanan dan ke kiri, artinya kita akan bermain dengan bilangan bulat, bahkan dengan bilangan real, yang di dalamnya pasti mungkin akan ada pecahan atau bilangan rasional, bilangan irasional, wah banyak. Yang jelas, yang namanya garis bilangan itu sebelah kiri dan sebelah kanannya itu terus-menerus terhubung gitu ya. Nanti kita akan lihat penyelesaiannya itu kayak gimana. Misalnya di sini adalah titik nol. Oke. Kalau hasilnya himpunan penyelesaiannya misal ya, ini belum mulai nih. Penyelesaiannya itu HP-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya Bu Ayu. Oke.
Aku harus gambarnya kayak gimana? Kalian bertanya. Berarti kalian mulai dari titik nolnya itu penuh di gambarnya, lalu terus ke kanan. Kalau Bu Ayu biasanya gambarnya kayak gini. Di titik nolnya penuh. Kenapa? Karena nolnya ngikut. Bu Ayu, kalau nolnya nggak ngikut gimana, Bu? Kalau nolnya nggak ngikut, berarti nanti akan ketemu noktah atau titiknya itu nggak penuh seperti ini. Jadi nggak digambar penuh. Ini pengantar dulu nih, pengantar ya. Hati-hati bukan pengantar tidur. Jadi kalau ada yang ngantuk, silakan bangun dulu. Kalau belajar matematika atau belajar sama Bu Ayu boleh sambil minum ya. Jadi kalau butuh air minum silakan, tapi jangan sambil nyemil karena itu pengalaman bikin gak fokus ya. Pengalamannya Bu Ayu kalau sambil nyemil itu gak fokus, jadinya malah fokusnya ke cemilan. Jadi boleh sambil minum. Oke, jadi kita akan ketemu sama noktah atau titik-titik nanti. Baik, ini ya kita coba lihat dulu. Jadi ada temannya yang bertanya tentang beberapa nih pertanyaan tentang, Bu, aku masih bingung PLSV yang bentuknya itu pecahan, katanya. Gimana yang bentuknya pecahan? Baik, hmm, kita coba lihat dulu soal yang ini ya. Jadi gini katanya, ada soal, ini di buku kalian kalau nggak salah ada, betul. Ada di modul kalian ya. Di modulnya tuh halaman berapa ya yang ini lupa. Halaman contoh soalnya, oh ya ini. Halaman 151 di modul kalian ya. Nah, ya nih. Baik, di modul kalian halaman 151. Kalau ada kayak gini gimana Bu Ayu? Oke, kita lihat kalau ada tanda kurungnya berarti kita harus menyelesaikan terlebih dahulu eh operasi yang ada di dalam tanda kurung gitu kan? Oke. Oh, ini 2x ditambah 3. Wah, nggak bisa aku selesaikan langsung, Bu. Berarti bagaimana? Ingat, ada sifat distributif. Kita harus kalikan empatnya satu persatu ke dalam seperti ini ya. Oke. Jadinya berapa, Bu? Jadinya 4 dikali 2x, jadinya 8x. 8x gitu ya. Oke. Terus 4 dikali 3-nya 12. Itu di ruas kiri ya, di ruas kirinya. Pemisah antara ruas kiri dan ruas kanan pada pada PLSV adalah sama dengan. Jadi sengaja nih Bu Ayu tulis sama dengannya di tengah-tengah seperti ini ya, biar kalian bisa membedakan, oh ini pemisahnya sama dengan. Ini tanda ekuivalen. Tanda ekuivalen itu artinya baris yang atas ini lanjutannya dari yang bawah ini. Oke, kebalik. Yang bawah ini lanjutannya yang atas ini dan nilainya itu sama, setara. Jadi dibiasakan menulisnya menggunakan apa namanya tanda penghubung ekuivalen ya. Biar kita itu bacanya lebih enak. Oh, ini tuh lanjutannya atas. Oh, ini tuh lanjutannya. Ini masih lanjutannya gitu. Ekuivalen. Itu ya. Jadi dibiasakan buat ekuivalen. Setiap melanjutkan pernyataan, ini kan pernyataan nih, dari yang atas. Jadi di bawahnya nulis lagi ekuivalen. Sampai kapan, Bu? Sampai selesai. Gitu. Oke, sip. Tadi udah dihitung ruas kirinya 8x ditambah 12. Ruas kanannya belum dihitung, masih 10x ditambah 8. Lalu kita kan pengennya di sebelah kirinya itu yang ada variabel. Di sebelah kanannya yang angkanya saja. Oh, berarti aku harus ngapain, Bu? Kalian harus menghilangkan 12 ini, gitu kan? Di sebelah kirinya yang dihilangkan 12, di sebelah kanannya yang dihilangkan 10x-nya. Kita hilangkan, boleh sebelah kiri dulu. Kalau kalian sudah terbiasa, ini nggak perlu ditulis lagi, nggak masalah. Ini di skip tulisnya. Aku langsung nulis 8x aja, boleh nggak, Bu? Boleh. Kalau sudah terbiasa ya. Kalau belum terbiasa, nggak apa-apa, tulis aja. Oh, berarti aku harus kurangkan dengan dengan 12. Berarti di sebelah kanan juga minus lagi 12. Kan? Oh, ininya habis, Bu. Berarti sisa 8x saja. Oke. Yang ini 8 minus 12 punya uang 8.
utangnya 12, berarti sisa utangnya 4. Belum selesai, kita pinginnya yang ada variabel X-nya ini sebelah kiri semua. Oke, karena sebelah kiri semua berarti yang di sebelah kanan ini kita harus hilangkan, betul ya? Betul? Cek, 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 cek. Betul, Bu. Ya, betul. Betul, Bu. Betul, sip. Berarti, oke, aku harus kurangkan 10X-nya dengan 10X lagi, Bu. Dikurang. Makanya tandanya negatif kan? Oke, dikurang. Ini dikurang ini kan habis, gitu. Kalau kalian sudah terbiasa, nggak perlu nuliskan ini lagi, nggak apa-apa. Udah ya. Kalau belum terbiasa, tuliskan dulu. Jangan, apa namanya, jangan misalnya malas menuliskannya. Kenapa? Karena nanti akibatnya fatal ke kitanya jadi lupa. Ini tadi aku ngapain ya? Gitu. Karena nggak dituliskan. Oke, lalu sebelah kirinya juga sama, di minus 10X. X dan X sudah bisa dioperasikan kan? Sama kan ya? Variabelnya sama-sama X, sama-sama pangkatnya juga 1, berarti aku bisa kurangkan. Gitu kata kalian. 8 dikurang 10 minus 2, Bu. Minus 2X. Oke, selesai. Sebelah kanannya 10X minus 10X kan habis, berarti sisanya minus 4. Nah, selesai nih. Selesai sampai sini. Oh, belum ternyata, Bu. Belum. Saya hanya butuh X saja, bukan minus 2X. Berarti harus ngapain? Harus membagi minus 2X-nya dengan minus 2. Betul nggak? Biar hasilnya X saja. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Benar ya? Benar, Bu. Sip, benar. Berarti dibagi nih, bagi minus 2, ini juga dibagi minus 2, gitu. Oke. Minus 2X dibagi minus 2. Minus dibagi minus hasilnya plus. 2 dibagi 2, 1. 1 kan nggak perlu ditulis ya? Iya nggak? Nah, Iya. iya, jadi udah cukup X saja. Lalu minus 4 dibagi minus 2. Minus dibagi minus hasilnya plus ya? Plus. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Udah selesai belum ini? Udah selesai. Sip, udah selesai. Sekarang tinggal buat grafiknya. Nah, grafiknya namanya apa namanya? Ini tuh grafik bilangan bulat gitu. Grafik bilangan bulat kan kita udah belajar sebelah kanannya di tengah-tengah bilangannya 0 gitu kan. Lalu di sebelah kanannya 0 sudah masuk bilangan bulat positif. Ini kan positif. Sini negatif gitu kan. Negatif. Aku hanya butuhnya X sama dengan 2 saja, Bu. Karena X sama dengan 2 saja, sebenarnya ini boleh kalian skip, nggak usah ditulis. Butuhnya hanya titiknya X sama dengan 2, gini aja. Boleh ini kayak gini aja. Nih, gini aja boleh. Perlu dikasih panah nggak, Bu? Enggak, karena yang dikasih panah itu, misalnya kasih panah ke kanan atau ke kiri, itu hanya untuk PTLSV. PTLSV. Sedangkan ini kan masih persamaan. Masih persamaan itu berarti hasilnya hanya 1, X-nya sama dengan 2. Kalau gini aja sudah betul belum Bu Ayu? Sudah betul ini. Gitu. Tadi kenapa dikasih apa? Kasih angka, maksudnya biar paham aja, oh ini ada titik 0, 1, 2, 3, dan seterusnya kan ini ada titik-titik. Tapi aku hanya butuhnya X-nya sama dengan 2 saja. Kenapa Bu ditulisnya noktahnya penuh seperti ini? Diwarnainya penuh. Iya, karena titik X sama dengan 2 itu hasilnya. Gitu. Jadi harus sama dengan 2. Kalau nggak sama dengan 2, nggak boleh diisi penuh. Kita kan dapatnya X-nya sama dengan 2. Makanya diisinya penuh, gitu, diwarnain penuh. Ini terserah kalian kalau mau warnai, misalnya pakai pulpen atau apa namanya, alat warna biar lucu, biar cantik gitu warnanya ya, silakan. Ini sengaja nih dikasih warna agak beda biar biar ya biar oh ya ini hasilnya HP-nya. Gitu. Sampai sini paham nggak?
Insya Allah paham. Iya. Insya Oke. Allah paham, Bu. Baik, alhamdulillah. Sip. Oke, ntar lu ada pertanyaan temennya yang tentang ini kan udah masuk PTLSV nih, PTLSV. Sebelum ke sini kita bikin ini baru aja. Page after. Nah, ini page after kita buatnya stylenya plain aja biar nggak pusing bacanya. Kita lihat. Oke, ada temennya yang nanya. Oh, kita cari deh. Ntar. Ada nggak di soal? Ah, ini bisa lah, inilah kita akalin dikit ya. Ah, mana tadi? Ada yang ngantuk? Oke, misalnya gini ya. Taruh kita akalin sedikit. X min 1 per Y. Jangan. Ini jadinya bukan PLSV. X min 1 per 4 lah. Ditambah X plus 2 per atau taruh mikirnya agak lama. 6. Nah, gini. Gini aja. Disuruh bikin grafiknya. Grafik HP. Oke. Nih ya. Ini PLSV bukan? Pertanyaannya gitu dulu. Ini PLSV bukan? Kenapa? Oke, sama dengan 0. Misalnya gini. Kenapa? Karena variabelnya cuma 1. Variabelnya 1, terus? Kenapa disebutnya? 1. Variabelnya 1. Variabelnya 1, terus? 4. Kalau ada pangkatnya jadi 4. Ada pangkatnya, benar. Terus? Ada lagi. Yang namanya persamaan itu tanda penghubungnya apa? Sama dengan. Sip, sama dengan. Salah malah kehapus. Iya, sama dengan. Gitu ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Jangan kaget, ruas kanannya kok 0, Bu? Bisa. Bisa ya. Ini PLSV nih. Sip. Bu Ayu kalau bukan PLSV, kalau misalnya PTLSV bisa. Berarti ini diganti sama dengannya kita ganti jadi misalnya aku maunya lebih dari sama dengan, Bu. Bisa. Kayak gini. Kita coba ya sekarang ya. Sip, kita coba. Kita coba. Ini dikasih masalah nih kalian nih. Dikasih masalah, suruh cari solusinya. Ini gimana Bu Ayu? Oke. Pertama, kita perhatikan dulu. Ini operasinya apa nih penghubungnya? Oh, dia pecahan, dia juga pecahan gitu kan. Pecahannya terus disuruh dijumlahkan gitu. Oke. Kalau pecahan kita tahu bahwa dia bisa kita operasikan kalau angka di bawahnya penyebutnya ini sama gitu ya. Sama. Berarti kita harus cari sekutunya gitu kan ya. Cari sekutunya. Ini 1106 masih lama. Oke. X min 1 per 4 ditambah 2X plus 2 per 6 sama dengan 0. Ini nggak ada di buku ya. Nggak ada di buku ini. Tadi apa? Coba ini sendiri. Coba bikin sendiri ya coba. Ini nggak ada di buku. Jadi nanti boleh nih ditulis nih. Ini gimana Bu Ayu? Oke. Kita buat tanda ekivalennya dulu gitu kan. Aku harus melakukan apa kata kalian? Berarti harus samakan penyebut gitu kan ya. Samakan penyebut. Ini instruksinya di sebelah kanan. Samakan penyebut. Kira-kira harus jadi berapa nih biar bisa sama-sama kita harus cari sekutunya. 4 sama 6 sekutunya berapa? 12, Bu. 12 ya? 12. Benar, sip, 12. Oke, harus jadi 12, Bu. Ini juga jadi 12. Oke, sip, bagus. Pilihan yang tepat.
Sebenarnya masih ada yang lain, boleh 24 gitu kan ya. Boleh 24. Tapi kejauhan. Udah cari yang dekat saja. Cari yang dekat. 12, Bu. Baik, 12. Berarti ini 4-nya harus kita kali berapa biar jadi 12? 3. Nih, kali 3 ya. Kali 3. 6-nya harus dikali berapa? Kali 2. 2. Kali 2. 2. Kali 2. Sip. Ini kebaca nggak tuh kalau kayak gitu? Jangan deh, ntar kalian bingung. Kita tulisnya. Tapi bisa sih ya. Bisa kok, bisa. Insya Allah masih kebaca ya. Kebaca nggak nih kalau kayak gini? Tapi kita geser dikit lah. Nah, gini lah. Biar nggak terlalu ini mepet nulisnya. Sip. Sekarang insya Allah bisa nih kita kerjakan. Ini kan kali 3, ini jadi kali 3-nya tuh maksudnya gini, kali 3 kali 3, kali 2 kali 2 gitu. Atas dan bawah kali apa namanya? Angka yang bisa tadi kita cari tujuannya jadi sekutunya gitu. Oh iya, berarti atas dikali 3, bawahnya juga dikali 3, atasnya dikali 2, ini kan masuk ke dalam semua. Ini juga, ini 2-nya dikali 6 gitu. Bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa, Bu. Oke. Insya Allah bisa, Bu. Oke. Kenapa, Bu, harus dikalinya 3/3 sama 2/2? 3/3 itu berapa? 1. 1. Iya, kan kalau dikali 1 nggak ngaruh ya. Tetap hasil yang sama. Cuma kita kan mau ngakalin nih gimana ya gitu. Makanya dikalikannya sebenarnya dikali 1 ini. Nggak ada perubahan, tetap dikali 1. Tapi bentuknya kita ubah agar bisa jadi tadi. Jadi sekutunya ini gitu. Sip. Sekarang 3 dikali X. Berapa 3 dikali X? 3x. 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 Oke. 3 dikali minus 1. Minus 3. Minus 3. Sip, minus 3. Bawahnya 3 dikali 4. 12. 12 kan? 12. 12 sudah kita tulis di sini. Oke? Aman nggak? Aman. Oke. Lanjut. Aman, Bu. Kalau aman lanjut. 2 dikali 2x berapa? 4x. 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 Oke, sip. Ada yang masih bingung kenapa 4x? Enggak, Bu. Oke, sip. Siapa tidak, Bu? Kayaknya perlu buka kolom chat ya. Kalian malu gitu mau tanyanya. Boleh di sini. 2 dikali 2. 2-nya positif. Berapa nih? 4. 4. Oke. Sip. Oke. Sekarang 2 kali 6. Udah kita tulis 12 tadi ya. Kita udah tulis duluan 12. Kalau udah kayak gini gimana Bu Ayu? Kita boleh masih kurungin ya, biar nggak kabur dia. Oke, kita kurungin dulu biar nggak pusing kita lihatnya. Ini di sebelah kiri sudah, di sebelah kanan sudah. Kalau sebelah kanannya kan hanya 0, berarti sudah kita diamkan dulu. Udah? Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Insya Allah. Kalau sudah oke, kelompokkan yang sejenis. Boleh singkat aja. Yang sejenis itu apanya? Boleh tadi sama-sama variabelnya, juga sama-sama konstantanya. Kita udah boleh kelompokkan. Oke. Lanjut, kita kelompokkan. Perhatikan di sini ada 3x, di sini ada 4x. Tapi kan dia dikurunginya beda. Bisa nggak kita jumlahkan langsung? Bisa. Kan ini variabelnya udah sama gitu ya. Variabelnya udah sama. Penyebutnya juga udah sama. Ini udah bisa bebas dari tanda kurung dia. Jadinya gini. 3x minus 3 ditambah 4x ditambah 4 per 12 sama dengan 0 gitu. Bisa difahami gak? Bisa difahami? Oh, taruh. Kita bikin variasi ya sebentar ya. Mau nunjukin ada hal yang perlu kalian perhatikan. Ini Bu Ayu ganti enggak tanda plus ya. Minus aja ya. Biar lebih pedas. Oke, soalnya lebih pedas. Minus ya. Bukan plus ya. Kalau plus udah mudah itu. Minus. Kita ganti ya. Minus ya. Sip.
Jadi soalnya itu gini, X minus 1 per 4 dikurangi 2X plus 2 per 6 gitu ya. Oke. Tandanya minus nih, kita ubah. Bukan plus ya, ganti soal ya, ganti sedikit. Minus. Minus. Minus nih. Kalau ini jadinya gimana Bu Ayu? Nah ini yang harus diperhatikan. Semuanya perhatikan. Perhatikan, ini tricky. Tricky sekali. Hati-hati. 3X-nya. Bu, ini kan udah sama-sama penyebutnya 12 ya. Udah boleh nggak dia bebas dari tanda kurung? Udah boleh. Tapi harus ada yang diperhatikan. 3X minus 3-nya kita tulis boleh bebas dari tanda kurung ya sekarang. Tapi minusnya ini harus dikalikan ke dalam, hati-hati. Ini nih yang sering bikin kita kurang teliti. Minusnya ini kalikan satu-satu ke dalam ya. Minus dikali 4X, jadinya berapa? Minus Iya, minus 4X. Minus dikali plus 4, jadinya berapa? minus 4. Iya, minus 4. Bisa difahami nggak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Bu. Kalau soal yang barusan kita sebelum ganti kan tandanya masih plus. Kalau tanda masih plus masih gampang. Tinggal langsung kalikan, nggak ada perubahan ya, hati-hati. Kalau ini karena tandanya negatif tuh, hati-hati tuh. Oke? Nah, sekarang udah bisa nih kelompokan yang sejenis. Ini butuh berapa halaman ini ya bikinnya? Oke, ada yang mau tanya kayaknya. Dila, ya silakan Dila. Ya, mau tanya? Boleh, boleh. Mikrofonnya nyala. Ini Bu, kalau yang 3X sama min 3 nggak dikaliin. Enggak, kenapa? Kenapa Bu kok nggak dikaliin? Karena tanda di depannya ini positif. Sebenarnya ini ada tandanya nih positif nih. Di depannya ada tandanya. Nah, makanya Bu Ayu bilang tricky sekali. Ini di depannya ada tanda positifnya. Tapi tanda positif kalau dikalikan ke dalam kan tetap positif. Tidak, maksudnya tidak mengalami perubahan ya. Positif dikali 3X, positif 3X tetap. Positif dikali negatif, tetap negatif juga. Ya nggak? Beda ceritanya, kalau di depannya ini ternyata tandanya negatif. Nah, ini harus dikalikan lagi ke dalam. Gitu. Makanya penting saat awal belajar, kita masih ingat nggak? Kalau negatif dikali negatif, hasilnya positif, gitu kan? Kalau sejenis, intinya ya, kalau sejenis, hasilnya positif. Kalau perkaliannya beda jenisnya, hasilnya negatif. Masih ingat nggak? Nah ini nih. Beda jenisnya Bu, yang satu positif, yang satu negatif, hasilnya negatif. Kalau keduanya sama-sama negatif, dikalikan jadi positif. Keduanya sama-sama positif, dikalikannya jadi positif juga. Nah ini nih, ini. Jadi ternyata kita itu belajarnya tuh apa ya? Continue, terus menerus. Gitu. Gimana nih sampai sini nih? Ada yang mau tanya dulu gak? Terlalu ada yang mau tanya kali ya? Oh enggak, belum. Gimana? Aman, aman, aman. Aman? Aman ya? Ada yang mau tanya dulu nggak? Bu tuh, Ibu kalau yang itu tuh PLSV atau PTLSV, Bu? Ini, oke, baik. Ini tandanya sama dengan. Kalau sama dengan berarti apa tuh? PLSV atau PTLSV? PLSV. Sama dengan. Iya, PLSV. Gitu. Mudahnya lihat tanda penghubung. Kalau tanda penghubungnya sama dengan berarti PLSV. Ya, ada yang baru bergabung ya. Yang baru bergabung silakan berdoa terlebih dahulu. Oh iya, betul ada siapa tadi? Ada Sarah ya? Oke. Baik, gitu. Gimana? Oke, baik lanjutin nih. Lanjut ya. Sip. Sebentar, siapa nih? Oh, ada yang tanya. Oh, iya, sebentar. Oh iya, oke, Aisyah nggak apa-apa. Silakan yang baru bergabung berdoa dulu ya.
Oke, kita tadi udah berdoa dulu. Alhamdulillah. Sip, kita lanjut ya. Sekarang 3x sama minus 4x kan sudah bisa kita hitung, ya nggak? 3 minus 4 berapa tuh? 3, Hmm. uangnya, utangnya 4. Minus 1. Minus 1 Minus apa? 1. Minus Minus 1 1 X. X. Oke, minus 1x, X. satunya nggak perlu kita tulis ya. Jadi minus x saja. Oke, minus x. Minus 3, minus 4. Minus Utang 1. minus 3 itu utang, minus 4 lagi, ngutang lagi 4. Berarti udah apa? Minus 7. Minus 7. Minus 7. Ya kan ya? Minus Setuju. 7. Sip. Minus 7 per 12 sama dengan 0, Bu. Oke. Gitu ya. Belum selesai nih, belum selesai, sabar. Wah, ini gimana Bu Ayu? Tenang, tenang. Kita akan lihat. Kita akan lihat apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Aku hanya butuh di sebelah kirinya itu X saja. Bukan minus X per minus X minus 7 per 12, Bu. Kita berarti harus hilangkan 12-nya, betul nggak? Nah, dihilangkan itu artinya maksudnya kita cari lawannya gitu ya. Berarti aku harus kalikan 12, Bu. Oke. Berarti ruas kanan juga kalikan 12. Biar kalau 12 per 12 kan hasilnya 1, betul nggak? Ini 1, ini juga 1, gitu kan? Oke? Insyaallah, oke Bu. Oke, sip. Berarti sebelah kiri sisanya hanya minus X minus 7, Bu. Iya, benar. Kanan, 0 dikali 12 hasilnya. Setiap bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya? 0. 0. Oke. Sampai sini oke? Insyaallah. Oke, Bu. Masih panjang nih, sabar ya. Sedikit lagi kok, tapi sedikit lagi. Bu, aku butuhnya hanya si hanya si X saja. Gimana, Bu? Oke. Biar minus 7-nya hilang, kita apain? Plus 7. Tambah 7 kan ya? Oke. Berarti di ruas kanan harus adil juga, tambahin 7. Sisanya berapa nih di ruas kirinya? Minus X. Minus X. Minus X. Tanda persamaannya ditulis lagi. Sama dengan? 7. 7. Sip. Bu, aku butuhnya bukan minus X. Aku butuhnya X saja. Harus dikali apa? Kali? Kali minus 1. Ya nggak? Kan minus dikali minus. Ya nggak? Bu, aku butuhnya hanya X. Biar X-nya jadi positif harus dikali apa? Kali minus 1. Minus kali minus plus. Plus X. Benar nggak? Berarti kanan juga sama, dikalikan. Oh, jadinya minus 7. Wah, alhamdulillah dapet nih. X-nya sama dengan minus 7. Bu, aku belum yakin. Kalau belum yakin, buktikan, masukkan ke dalam sini, ke si ini, ke si ini nih, ke si ini. Kita ganti X-nya dengan minus 7. Kita coba buktikan ya, bener nggak nih? Oke, barangkali kalau ngerjainnya ngantuk jadinya salah ngitungnya gitu. Kita hitung dulu, kita buktikan. Bener nggak ya? HP-nya, aku dapatnya HP-nya itu minus 7. Himpunan penyelesaian ya. HP-nya minus 7, bener nggak nih? Kita coba. Nah, kopas dulu. Kita perlu hilangkan beberapa bagian. Ini hapus. Buktikan. Kita buktikan ya. Bukti. Ganti X-nya dengan minus 7. Tadi kita kan dapatnya X-nya minus 7 ya. Kita ganti. Minus 7, minus 1 per 4. Gitu kan ya? Ya nggak? Dikurangi berapa? 2. Berapa nih? Minus 7. Minus 7 dikali minus Setuju. 7. Ditambah? 2. Tambah Ditambah 2 per 6. 6. Oke. Kita hitung ya.
Apakah benar nanti hasilnya sama dengan 0? Kalau sama dengan 0 berarti selamat. Kalian sudah mengerjakannya dengan benar. Oke. Minus 7, minus 1. Berapa? Minus 8. Minus 8. Minus 8. Minus 8. Minus 8, minus 8 dibagi 4 berapa? Minus 2. Minus Minus 2. Oke, sip. Dikurangi. Yang ini kita hitung. 2 dikali minus 7. Minus Gini kita hitung dulu. Minus Minus 14. Minus 14. Oke, minus 14. Minus 14-nya sekarang ditambah 2. minus 12. Minus 12. Minus 12. Oke. Minus 14 itu artinya kan utangnya 14 ditambah dibayar 2. Berarti sisa utangnya minus 12 ya. Benar. Sekarang minus 12 dibagi 6. Minus 2. Minus 2. Sip. Sepakat nggak nih? Atau ada yang masih bingung? Sepakat. Oke. Baik, sepakat. Coba sekarang lanjutkan hitungnya. Belum selesai nih Bu Ayu. Oke, kita hitung lagi. Kalau ada tanda saling berhadapan gini, apa yang harus kita lakukan? Ditambah. Kalikan ya. Kalikan ya, benar nggak? Negatif kali negatif, jadinya apa? Plus. Positif. Positif. Positif berapa? 2. 2. 2. Minus 2 ditambah 2, hasilnya berapa? 0. 0. Bener nggak 0 hasilnya kayak gini? Benar. Berarti pekerjaan Benar. kalian benar atau salah? Benar. Benar. Benar, sip. Udah bener nih. Oke, alhamdulillah. Berarti HP-nya bener, Bu. Aku udah bener nih. Sekarang tinggal bikin grafiknya. Oke, grafiknya insya Allah yang penting HP-nya bener. Grafiknya mudah. Bikin grafik seperti ini, garis, pakai penggaris biar lurus gitu kan. Oh, nih. Sip, lurus nih. Terus kalau sudah seperti itu, kita buat tadi boleh kalian tulis 0 di sini boleh. Aku butuhnya hanya minus 7, Bu. Minus 7 ya. Tadi kan hasilnya X-nya minus 7, betul ya? Nah, ini HP-nya minus 7. Berarti jadinya boleh nulisin dari minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya. Tapi sebetulnya nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya kalian tahu letaknya minus 7 di mana. Sebelah kiri. Kiri kan ya? Oke. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Nah, aku butuhnya hanya ini, Bu. Oke. Nah, ini. Jawabannya HP-nya ini grafiknya. X sama dengan minus 7. Udah selesai. Ini boleh nggak, Bu, di skip segini? Boleh. Boleh. Atau aku boleh nggak nulisnya gini aja? Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Paham nggak? Krik, 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 krik. Paham ya? Oke, paham. Sip. Sekarang, Bu Ayu, aku penasaran kalau misalnya dia jadinya ini. Jadinya bukan persamaan, tapi pertidaksamaan. Oke, kalau pertidaksamaan kita lihat aja contoh yang di sini ya. Wah, sudah 11.26. Nah, ini soal cerita ini. Nah, ini nih. Nah, udah alhamdulillahilladzi aja ya, Masya Allah. Ntar dulu, bentar. Ntar dulu. Ini sudah soal cerita. Nah, bisa nih. Coba kita bahas dulu yang ini ya. Oke, sip. Ini udah mulai soal cerita. Bismillah. Jadi tadi gitu ya, kalau pecahan seperti itu ya. Pecahan itu berarti artinya kita cari bilangan yang bisa membuat si penyebutnya tadi jadinya bisa dioperasikan gitu. Berarti cari sekutunya gitu, cari sekutunya. Sip, coba gini bentar. Ini. Sepertinya akan offside, boleh minta waktunya sebentar ya. Oke. Oke, bismillah, kita baca dulu. Jadi gini, jumlah dua bilangan, jadi ada dua bilangan nih.
tidak kurang dari 120. Nah, jadi ada dua bilangan. Kalau ditambahin itu hasilnya tidak kurang dari 120. Kalau tidak kurang dari, nih, tidak kurang dari, berarti boleh sama dengan nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Boleh, boleh. Boleh sama dengan ya? Boleh sama dengan. Boleh lebih dari nggak? Nggak. Coba. Coba perhatikan. Nih, ini nih, kita harus dilatih telitinya tuh kayak gini. Jumlah dua bilangan. Ini bilangan nih, bilangannya random nih, random. Bentar. Kalau dijumlahkan, dia itu tidak kurang dari. Kalau tidak kurang dari, boleh lebih dari nggak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Iya. Boleh nggak? Tidak kurang dari. Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh. Boleh sama dengan nggak? Boleh. 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 Berarti tanda pertidaksamaannya bakal kayak gini. Lebih dari sama dengan. Segitu dulu. Sampai sini paham nggak? Paham, insya Allah. Dan bilangan kedua tuh si ini berarti bilangan keduanya itu sama dengan 3 kalinya bilangan pertama. Bilangan yang kedua ini sama dengan 3 kalinya bilangan pertama. Misal, kalau misal ya, ini misal nih. Kalau misalnya ini 2, ini tuh 3 kalinya 2, berarti 3 kalinya 2 gitu kan. Wah, tapi kalau dihitung ini harusnya kan lebih dari sama dengan 20, Bu Ayu. Nah, itu dia. Berarti kita harus cari tahu ini bukan 2. Kita harus cari tahu, kita ganti aja ininya X, ininya juga X, boleh. Atau ganti ininya Y, ininya juga Y, boleh. Ngerti nggak caranya? Ngerti, Bu. Gue ulangin sedikit lagi ya, Carlo. Bacanya pelan-pelan, difahami dulu, jangan terburu-buru. Bilangan kedua, yang ini berarti kan ya, sama dengan 3 kalinya bilangan yang pertama. Kalian ngambil contoh aja. Misalnya, ininya 2, bilangan pertamanya. Bilangan keduanya 3 kalinya 2. Berapa 3 kalinya 2? 6 kan ya? Oke, 6. Wah, tapi kalau ditambahin salah, Bu. Bukan lebih dari sama dengan 120. Aku kan maunya lebih dari sama dengan 120. Oke. Karena itulah kita harus cari solusinya, gitu kan ya? Nah, ini. Berarti si 2 ini tuh salah. Kalian bukan pilihnya angka 2. Lalu aku pilih angka berapa, Bu? Itulah yang mau kita cari. Makanya 2-nya kita ganti jadi X misalnya. Ini juga X. Ininya tetap ditambah. Lebih dari sama dengan 120. Jadilah pertidaksamaannya seperti ini. Selamat, sudah bisa menentukan pertidaksamaannya. Kalau sudah seperti ini gimana? Insya Allah mudah. Tentukan batas-batas. Maksudnya tentukan batas-batas itu cari HP-nya berapa gitu. HP-nya berapa, grafiknya gimana. Oke. Wah, sudah 11.31. Mohon maaf ya. Kayak offside nih. Wah, matematika memang sering kali seperti itu. Oke. Ini sebenarnya udah ada, Bu Ayu udah tulis, tapi nggak apa-apa, kita tulis aja di sini. Oke, Bu, aku sudah tahu sekarang pertidaksamaannya. Jadinya X, bilangan pertamanya, bilangan keduanya tuh 3 kalinya X. Hasilnya kalau dijumlahin harus lebih dari 120 gitu. Bu Ayu, kalau aku pengennya kurang dari 120 gimana? Ganti aja ininya. Jadi kurang dari gitu. Tapi kan kita mau ngerjain soal ya, mau menyelesaikan permasalahan di soal ya, kita ikutin soalnya gitu. Lebih dari sama dengan 120. Kalau udah seperti ini gimana? Kalau udah seperti ini insya Allah mudah. Kita tinggal lihat lagi mana variabel yang sama gitu kan. Oh, ini sama-sama X, ini juga sama-sama X. Kalau udah sama-sama X gimana?
Kita apa? Kita ngapain? Kita gimana? Waduh, ini masih standby. Halo, halo. Oke. X ditambah 3X berapa? 4x. 4X. Udah boleh dihitung kan ya? 4X. Kan sama-sama X. Sama-sama X, sama-sama pangkat 1 juga. Udah boleh kita hitung. Oke. Lebih dari sama dengan berapa nih? 120. 120. 120. Ini termasuk tipe soal yang dulu Bu Ayu ngerasa keren banget ketika sudah tahu, oh ternyata caranya gitu. Kenapa? Karena kelihatannya itu kita ngasih clue ke orang lain gitu ya. Kok kelihatannya tuh kayak susah banget. Tapi pas kita perhatikan, oh ternyata benar ini pakai pertidaksamaan linear bisa diselesaikan insya Allah. Nah, jadi ini kita bisa nih ngasih clue ke orang. Coba cari angka pertama sama angka kedua, misalnya mau dikurangin atau mau dikali. Kalau dikali, oh, kalau dikali, nah jangan dulu kalau dikali. Nanti beda lagi ceritanya ada. Dijumlahkan atau dikurang, aku pengennya kurang dari segini, coba tebak angkanya berapa gitu. Bisa nih. Tip. Terus gimana Bu? Aku kan butuhnya X aja. Ya udah kita bagi aja berarti kan ini bagi 4, ini bagi 4. Gimana jadinya? X? X-nya? X-nya gimana? X sama dengan Sama dengan atau bagaimana? Hati-hati. X Lebih dari sama lebih dari dengan berapa tuh? 30. Bu kok 30. oke, 30 benar sekali. Berarti pilihnya angkanya harus lebih dari sama dengan 30. Baru deh ketebak ininya. Apa namanya? Pertanyaannya tadi. Kalau kamu milihnya yang kurang dari 30, ya salah jadinya. Tapi kalau pilihnya dari 30 ke atas, bener ini. Berarti HP-nya gimana cara nulis HP-nya? HP-nya cara nulisnya 30, terus 31 dan seterusnya gitu. Bu, aku belum percaya kalau belum dibuktikan. Boleh, bagus kalau seperti itu. Jangan mudah percaya ya. Langsung buktikan dulu, baru kita cari faktanya apakah benar. Boleh tulis di sini aja ya. Kamu mau ambil X-nya berapa? 32. Oke, 32. Buktikan ya. X ditambah 3X. Oh, salah. Langsung aja 4X ya. 4X itu berarti sama dengan 4 dikali 32. Coba hitung, tolong dihitung berapa. Bantu hitung ya. 128. Bener nggak lebih dari sama dengan 120? Benar. 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 Coba ambil lagi, jangan puas dulu. Kita lihat lagi X-nya sama dengan 30. Pas di titik 30-nya masuk nggak Bu? Gitu. Coba 4X sama dengan 4 dikali 30 berapa? 100. Iya. Nah, 120 itu lebih dari sama dengan 120, benar. Maksudnya apa, Bu? Ini ada tanda sama dengannya. Jadi benar. Ini benar ya. Coba ambil yang X-nya kurang dari 30. 28. X 8. Atau kita carinya yang mudah aja biar ngitungnya mudah ya. 20 aja gitu ya. Aduh, Bu Ayu males ngitung. Biar cepat ya. Oke, kita buktikan carinya yang mudah aja ngitungnya. Coba 4 dikali 20 berapa? 80. 80. Apakah lebih dari sama dengan 120? Tidak. Enggak, dia Enggak. kurang dari. Berarti benar nih pilihan kalian tuh udah benar. Ini tuh udah benar. Paham nggak sampai sini? Insya Allah paham, Bu. Nah, kalau Bu Ayu ditanya, Bu, gimana caranya menyelesaikan cerita pertidaksamaan yang ada ceritanya begini? Semuanya tricky anak-anak. Jadi perlu membaca soalnya pelan-pelan dan semakin menemukan variasi soal, semakin kaya pengetahuan kita.
idenya tuh semakin nambah. Jadi memang benar kalau ditanya apa manfaatnya belajar misalnya matematika atau eksakta, karena belajarnya nggak bisa tanpa nulis, Bu Ayu kok ingat selalu kok ingat perkataannya gurunya Bu Ayu ya. Laboratorium kalian itu eh, adalah pena dan kertas. Jadi kalau nggak ada pena, nggak ada kertas, nggak bisa ngapa-ngapain. Disuruh misalnya sambil mikir gini, terbatas otak kita. Jadi tetap harus dituliskan. Semakin banyak nulis, semakin banyak coba, itu semakin paham insya Allah. Gitu. Sekarang gimana Bu gambar ininya, gambar grafiknya? Terakhir nih gambar grafiknya ya. Kalau gambar grafiknya gimana Bu Ayu? Gambar grafiknya seperti tadi, kita kan dapat solusinya apa? Lebih dari sama dengan 30 ya. Boleh tuliskan nolnya di sini, boleh tuliskan angka 30 di sini, boleh misalnya 10, 20 gitu ya. Nah, aku butuhnya 30 aja Bu Ayu. Oke. Lebih dari sama dengan 30. Kalau lebih dari sama dengan 30, panahnya ke kanan atau ke kiri kira-kira? Ini kan 30 nih. Lebih dari, lebih besar. Ke kanan. 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 Oke, pasti ke kanan. Tapi noktahnya nih yang harus diperhatikan. Kita gambar noktah. Noktah itu titik. Nah, titiknya penuh atau enggak? Karena HP-nya X-nya lebih dari sama dengan 30, maka noktahnya ini harus penuh di gambarnya. Kalau enggak, kalau ini enggak penuh artinya gimana Bu? Kalau enggak penuh berarti artinya kamu hanya milih X-nya lebih dari 30. Ngerti enggak maksudnya? Insya Allah ngerti Bu. Insya Allah mengerti Bu. Karena ada sama dengannya, maka noktahnya, titiknya ini harus digambarinya penuh gitu. Hati-hati nih. Ini sering jadi jebakan juga nih. Itu. Jebakan Bu, kalau di berarti kalau suasana. nggak Bu, berarti kalau nggak ada tanda sama dengan berarti cuman Kalau Heeh, cuman cuman gini aja cuman kalau kayak nggak ada sama hitung dengan. aja. Nah, gini aja. Tapi tadi kan kita sudah membuktikan kalau milih angka 30 juga benar. Berarti X sama dengan 30-nya juga ikut, ya kan? Kalau ikut berarti sama dengannya ikut, noktahnya juga diwarnain ikut gitu. Ngerti nggak? Baik. Wah, Masya Allah offset-nya banyak 10 menit, 11.40 nih. Gimana ngantuk atau sebentar ini kok terstop bentar di layarnya. Oke, baik. Gimana? Bisa dipahami atau ada yang mau tanya dulu? Insya Allah bisa kok. Oke, alhamdulillah.